Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supriyati dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Kali ini saya akan membahas 6 poin, yaitu yang pertama, permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Yang kedua, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Ketiga, cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang kelima, strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Baik, yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Nah, semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Nah, ketika berhadapan dengan anak-anak tunanetra, seringkali kita cenderung berpikir atau merasa kasihan. Nah, pemikiran atau perasaan semacam itu bisa menimbulkan kesalahan dalam memperlakukan mereka. Akibatnya, mungkin mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang selayaknya dan merasa tidak berguna. Agar terhindar dari kondisi ini, maka anak tunanetra membutuhkan suatu layanan khusus untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, terutama pada aspek perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif, seperti layanan pendidikan untuk anak-anak pada umumnya atau anak-anak awas. Nah, pemberian layanan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam aspek kognitif ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga anak tunanetra mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak lainnya. Nah, perkembangan kognitif memerlukan suatu sistem panca indera yang optimal. Salah satunya adalah organ mata. Melalui mata, sebagian besar informasi akan diterima. Untuk selanjutnya diteruskan ke otak sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian terhadap rangsangan tersebut. Namun dengan terjadinya hambatan atau terganggunya indera penglihatan manusia, maka manusia tersebut akan kehilangan fungsi kemapanan visualnya untuk merekam peristiwa di lingkungannya, sehingga berdampak negatif pada perkembangan kognitif. Nah, untuk mengetahui tingkat kecerdasan para penyandang tunanetra, maka para tester mengalami kesulitan karena baik tes intelijensi WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children maupun WISE Wechsler Adult Intelligence Scale yang biasanya digunakan untuk tes intelijensi anak awas. Materi tesnya terdiri atas tes verbal dan tes performance. Untuk item-item tes verbal yang dapat dijawab secara lisan, barangkali dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak demikian dengan item-item tes yang termasuk dalam tes performance. Namun demikian, dengan kemajuan ilmu teknologi, telah diciptakan tes khusus untuk mengukur tes kecerdasan bagi anak-anak tunanetra. Antara lain yaitu Obwalski-Kohn-Block Design, kemudian Hisblin Learning Design, Interim High-Speed Intelligence Test, kemudian tes verbal dari WISC, kemudian Blind Learning Aptitude Test. Kemudian berikutnya yaitu pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Seorang ahli pendidikan tunanetra, Hayes, menyimpulkan hasil penelitiannya tentang kondisi kecerdasan anak tunanetra yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Yang kedua,
Mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Yang ketiga, anak tunanetra banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Kemudian, Croissant menjelaskan bahwa apabila terhadap struktur kecakapan kognitif anak tunanetra yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak awas antara lain. Yang pertama, anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas. Dari pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri. Yang kedua, anak tunanetra cenderung menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke yang konkret. Kemudian menuju fungsional serta terhadap konsekuensinya. Sedangkan pada anak awas yang terjadi adalah sebaliknya. Yang ketiga, anak tunanetra perbendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata. Yang keempat, anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numerik. Nah, dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa pada dasarnya keadaan intelijensi anak tunanetra tidak berbeda dengan anak-anak awas pada umumnya. Yang berbeda hanyalah hambatannya dalam menerima informasi serta dalam persepsinya. Berikutnya yaitu cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Lowenfeld, ada 3 prinsip dalam proses yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan tunanetra pada aspek perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, pengalaman konkret. Siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, dan orientasi yang tidak dapat dipahami. Yang kedua, kesamaan pengalaman. Agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh, siswa berkelainan penglihatan ini perlu diberikan pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Yang ketiga yaitu belajar dengan bertindak. Siswa harus dijalin supaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra antara lain yaitu yang pertama, bacaan dan tulisan Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode berupa titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Yang kedua yaitu keyboarding. Kemampuan menggunakan keyboarding merupakan cara agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Yang ketiga, alat bantu menghitung. Sempoa, yaitu sempoa dan kalkulator. Ini menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang atau anak-anak tunanetra. Yang keempat yaitu optagon. Mesin ini bisa membuat penyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperoleh. Namun kendalanya adalah harganya yang sangat mahal. Yang kelima, mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca buku yang tercetak, hasil huruf-hurufnya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk suara. Yang keenam yaitu buku bersuara atau talking book. Telah menjadikan alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Yang ketujuh yaitu teknologi komputer. Kemajuan dalam teknologi komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan anak yang mengalami hambatan penglihatan. Kemudian yang kelima yaitu strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Dengan pendekatan dan strategi khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran, diharapkan anak-anak tunanetra
ini dapat yang pertama yaitu menerima kondisinya, yang kedua melakukan sosialisasi dengan baik, yang ketiga berjuang sesuai dengan kemampuannya, yang keempat memiliki keterampilan yang dibutuhkan sehingga diharapkan anak-anak tunanetra dapat berdaya guna dan berhasil guna secara tepat sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Dalam memberikan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak tunanetra, ini memerlukan prinsip yang harus dipegang teguh. Nah, yaitu yang pertama, prinsip kasih sayang. Dalam artian kita memiliki kemampuan menerima anak tunanetra sebagaimana adanya, dengan mengupayakan agar anak tunanetra dapat menjalani kehidupannya secara wajar, seperti anak pada umumnya. Nah, untuk itu upaya yang perlu dilakukan adalah tidak memanjakan, kemudian tidak bersikap acuh tak acuh, dan dalam memberikan tugas kepada anak tunanetra ini harus disesuaikan dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu prinsip layanan individual. Prinsip layanan individual yang diberikan pada anak tunanetra dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya adalah berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan jenis dan derajat ketunanetraannya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan tugas akademik dalam rangka meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra adalah dengan membatasi jumlah anak tunanetra dalam kelas agar perhatian guru lebih fokus dan jadwal pelajarannya bersifat fleksibel, dan dengan memberikan modifikasi alat bantu belajar serta memberikan posisi duduk anak tunanetra dekat dengan gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip keperagaan. Nah, kelancaran dalam pembelajaran anak tunanetra ini perlu dukungan alat peraga untuk mempermudah memahami materi yang diberikan. Nah, misalnya untuk mengenalkan buah salak atau buah apel atau mengenalkan benda lainnya, ini perlu dibawakan buah aslinya atau benda-benda yang asli tersebut. Nah, agar selain mengetahui bentuk, ini juga akan mengetahui rasanya atau mungkin ciri-ciri yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu prinsip belajar kelompok. Belajar kelompok ini bertujuan agar anak tunanetra ini dapat bergaul dengan lingkungan tanpa merasa rendah diri dengan anak awas. Yang kelima yaitu prinsip keterampilan. Nah, keterampilan yang diberikan pada anak-anak tunanetra ini berfungsi selektif, edukatif, rekreatif, dan terapi agar dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Yang keenam yaitu prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Secara fisik dan psikis, sikap anak tunanetra kurang baik sehingga menjadi perhatian orang. Nah, untuk itu perlu diupayakan agar mempunyai sikap-sikap yang baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.